Mau mulai nulis latar belakang dari mana? Padahal sebenarnya ada kunciannya nih. Maksudnya gini ya, jangan terlalu berpikiran kotor. Jangan kebanyakan Victor. Biasanya mahasiswa itu terjebak dengan kata dosennya. Ini variabelnya atau judulnya atau topiknya sudah familiar, sudah banyak dibicarakan. Dasar penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu tidak terikat pada judulnya. Hai, Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Beberapa hal yang harus kalian pahami sebelum kalian mulai mengerjakan skripsi. Ini untuk teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang semester depan atau mungkin tahun-tahun ke depan mulai mempersiapkan skripsinya, ataupun yang memilih jurnal, boleh. Kalian harus pahami beberapa hal mendasar sebelum kalian mulai menulis, bahkan sebelum kalian menentukan judul. Kalian harus pahami dulu, dasar penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu tidak terikat pada judul ya. Walaupun pada umumnya beberapa penelitian, beberapa skripsi kakak tingkat yang kalian lihat pasti judul kualitatif dan kuantitatif itu pasti kelihatan ya. Misalnya kalau yang kuantitatif judulnya pengaruh X terhadap Y, hubungan X terhadap Y, misalnya seperti itu. Lalu yang kualitatif analisis apa bla bla bla. Intinya terlihat pada judul. Tapi saat ini judul itu sudah tidak mengikat. Bisa saja judulnya kalian anggap itu kuantitatif, ternyata analisisnya kualitatif. Atau sebaliknya ya, bisa saja judulnya itu kalian anggap kualitatif, tapi analisis di dalamnya itu kuantitatif. Nah, yang membedakan adalah nanti rencana kalian itu mau meneliti data berupa apa. Kalau rencana kalian nanti ingin meneliti data-data berupa angka, maka apapun judul kalian, bagaimanapun bunyi judul kalian, kalau data yang ingin kalian analisis nanti ke depannya itu berupa angka-angka, ya jelas itu masuk penelitian kuantitatif. Tapi sebaliknya, apapun bunyi judul kalian, kalau analisis data yang ingin kalian lakukan nanti bukan dari angka-angka, jelas itu kualitatif. Nah, begitu juga pada referensi-referensi jurnal-jurnal yang kalian cari ya, sebagai bahan referensi di dalam penelitian kalian. Kalau kita melihat jurnal-jurnal nasional, jurnal-jurnal Indonesia, sekarang nih masih banyak yang terikat dengan judul. Kuantitatif judulnya kelihatan, kualitatif judulnya kelihatan. Tapi kalau jurnal-jurnal internasional sudah tidak terikat dengan judul. Jadi kalian harus membaca isinya, barulah kalian tahu apakah itu kuantitatif atau kualitatif. Ya singkatnya bisa baca di abstraknya, analisis datanya berupa apa nanti. Lalu saat pemilihan judul ada beberapa prinsip bagaimana memilih topik atau judul penelitian. Jadi kalau kita baca buku metode penelitian para ahli baik di luar negeri maupun ahli Indonesia gitu ya, ada beberapa prinsip dalam memilih judul atau memilih topik penelitian. Nah, beda ahli pasti ada sedikit perbedaan gitu kan. Tapi ada keseragaman dari para ahli itu. Nah, yang kita soroti itu hanya dua prinsip awal aja. Jadi prinsip pertama adalah pilih judul atau topik yang paling mudah kita kerjakan. Pilih yang paling mudah kita kerjakan karena prinsip ini sudah ada dalam teori. Profesor, doktor, tanya dosen kalian pasti milih judul penelitian atau topik itu yang paling mudah mereka kerjakan. Nggak mungkin mereka milih judul atau topik yang nggak bisa mereka kerjakan. Ya, ngerti maksudnya ya. Jadi judul atau topik penelitian yang paling mudah kita kerjakan itu ruang lingkupnya adalah pertama, konsepnya atau materi di dalamnya itu yang paling kita pahami. Ya walaupun ini bisa kita pelajari seiring berjalannya penelitian, oke? Lalu ruang lingkup yang kedua adalah subjeknya, kita mau meneliti kepada siapa, dan lingkungan penelitian itu yang paling kita pahami, yang paling kita kenal. Usahakan dulu dari lingkaran terkecil, circle terdekat dulu. Kalau misalnya orang tua kalian kerja di dinas pariwisata, ya udah di dinas pariwisata. Misalnya kalian bidang ilmu apa, jurusan apa. Kalau ada kenalan kalian, paman kalian yang kerja misalnya di perusahaan X misalnya, ya udah di situ aja. Atau saudara kalian yang kerja pada UMKM atau content creator atau apa, itu aja dulu. Jadi lakukan penelitian pada subjek orangnya itu dan lingkungan yang paling kalian kenal dulu. Barulah kalau pengen lebih keren, lebih apa istilahnya levelnya lebih tinggi, barulah yang sedikit lingkarannya sedikit di luar itu. Ngerti ya maksudnya? Lalu ruang lingkup ketiga adalah pilih lokasi penelitian yang paling mudah diraih. Jangan yang jauh-jauh. Misalnya saya di Jogja,
Ya saya jangan milih lokasi penelitian di Manado, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua misalnya, kan kejauhan. Bisa, sebenarnya bisa, tapi kan bakal menyusahkan kita sendiri ya. Bisa, bukan tidak bisa ya, tapi bakal menyusahkan kita sendiri. Karena skripsi ya kita masih belajar gitu ya. Kalian masih belajar ini. Itu prinsip pertama ya, pilih topik atau judul penelitian yang paling mudah kita kerjakan. Ruang lingkupnya ada 3 tadi. Lalu prinsip yang kedua, pilih topik atau judul penelitian yang sedang emerging. Emerging itu sedang muncul ke permukaan gitu, sedang banyak dibicarakan, kasusnya muncul lagi. Jadi istilah emerging ini sama seperti sejarah ya, berulang terus. Misalnya nih, kalau anak-anak manajemen misalnya, kalau manajemen kan ujung-ujungnya kinerja. Kinerja itu terkait disiplin, kompensasi, apalagi misalnya disiplin, kompensasi, apalagi ya motivasi kerja misalnya gitu. Nah, itu kan sudah pasaran banget ya. Tapi istilah emerging atau biasanya mahasiswa itu terjebak dengan kata dosennya atau kata temannya itu yang, wah ini variabelnya atau judulnya atau topiknya sudah familiar. Wah ini sudah banyak dibicarakan. Nah, jangan terjebak di situ. Ingat, jangan terjebak di situ. Karena topik yang familiar, topik yang sudah banyak dibicarakan atau variabel yang sudah banyak digunakan dalam penelitian pada daerah tertentu, pada instansi atau organisasi tertentu, tidak sama dengan di tempat lain atau organisasi lain. Jadi istilah emerging, topik yang emerging atau variabel atau judul yang emerging yang sedang muncul, yang sedang banyak dibicarakan, tergantung di mana kalian melakukan penelitian atau kepada siapa kalian melakukan penelitian. Jadi misalnya contoh, kalau tadi saya contohkan di MSDM ya, Organizational Behavior misalnya. Kalau misalnya sudah banyak yang meneliti pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan misalnya. Ya, itu kan memang sudah banyak, tapi tergantung kepada siapa dan di mana kalian melakukan penelitian. Kalau judul tadi kalian lakukan penelitian pada Gen Z, misalnya Gen Z, lalu kalian lakukan penelitian di perusahaan yang baru berdiri, ya itu masih relevan. It's okay, nggak ada masalah. Jangan terjebak dengan kata-kata ini familiar, ini sudah banyak dibicarakan. Enggak, topik itu baru muncul di organisasi itu. Dan Gen Z sekarang, angkatan kerja Gen Z sekarang mulai masuk angkatan kerja baru. Jadi masih relevan. Jangan terjebak ya. Tapi tentu saja kalian harus menemukan novelty dari penelitian kalian nanti, rencana kalian nanti. Nah, untuk bahas novelty nanti kita bahas di bagian selanjutnya. Setelah menentukan judul, langkah ini yang paling banyak dilewatkan oleh mahasiswa. Biasanya nih mahasiswa sudah buat judul terus bingung mau nulis latar belakangnya apa. Mau mulai nulis latar belakang dari mana. Banyak banget kasusnya, mungkin di atas 50% mahasiswa itu mengalami hal ini. Padahal sebenarnya ada kunciannya nih. Ada satu proses yang kalian selalu lewatkan. Padahal proses ini adalah proses yang mempermudah kita membuat latar belakang penelitian kita. Kita mulai menulis dari mana? Langkah inilah dia. Nah, langkah ini adalah langkah identifikasi masalah. Ingat ya, identifikasi masalah. Seperti katanya, identifikasi. Kita mengidentifikasi, kita menemukan, kita mencari-cari, kita menggali-gali. Lalu masalah. Nah, harus diingat, kata masalah itu tidak mesti istilah masalah negatif. Sesuatu yang positif juga bisa kalian jadikan sebagai bahan penelitian kalian. Maksudnya gini ya, jangan terlalu berpikiran kotor. Jangan kebanyakan Victor. Jadinya pola pikirnya cari masalah-masalah negatif mulu, padahal hal positif juga bisa. Maksudnya gini, contoh kalau masalah negatif. Andi adalah mahasiswa yang suka begadang, rajin dugem, malas sholat, dan nilainya jelek. Ya, padahal Andi adalah anak ustadz dan anak guru misalnya. Nah, itu kan bertolak belakang tuh. Nah, itu adalah masalah negatif tuh. Andi ini suka bolos, suka begadang, rajin dugem, malas sholat. Padahal Andi anak guru dan anak ustadz. Kita kan menemukan sesuatu yang negatif dari Andi. Nah, tidak mesti hal negatif. Kalau kita menemukan hal positif dari subjek atau objek atau lokasi penelitian juga tidak apa-apa. Contoh misalnya, Andi adalah seorang anak guru dan anak ustadz.
Andi selalu mendapatkan nilai A. Andi selalu mendapatkan nilai paling sempurna selama ini di kuliahnya. Lalu kita ingin meneliti, apa sih, bagaimana sih cara Andi belajar? Apa sih yang membuat Andi kok termotivasi belajar? Itulah yang ingin kita teliti. Jadi kalian ngerti maksudnya ya, nggak usah masalah negatif mulu. Kalau kalian menemukan mengidentifikasi hal positif, juga tidak apa-apa. Emang kenapa? Kalau hal negatif tadi kita ingin memperbaikinya supaya orang lain tidak mencontoh, nah hal positif ini kita pengen tahu. Justru hal positif ini yang harus dicontoh. Jadi apa yang membuat dia bisa menjadi positif seperti itu supaya orang lain bisa mencontoh. Nah, lalu seperti apa sih identifikasi masalah tadi? Ya, saya kenalkan dulu dengan identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses paling awal kita melakukan penelitian. Bahkan proses identifikasi masalah ini adalah proses sebelum kita menemukan judul penelitian. Contoh, misalnya gini, mahasiswa di kelas nih, dosen bilang gini, mahasiswa minggu depan batas penyerahan draft judul skripsi atau outline skripsi atau tesis misalnya gitu. Nah, keluar kelas, mahasiswa pasti mikir tuh, aduh minggu depan nih, saya harus meneliti apa ya? Saya akan mengangkat apa ya? Saya mau pilih judul apa ya? Itu adalah proses identifikasi masalah mulai tuh di kepala kalian. Saya jurusan ini, saya jurusan ini. Saya jurusan ini, saya sukanya ini, saya sukanya ini. Oh, saya paling tahu ini, saya paling tahu ini. Saya mau membuat judul ini, saya mau meneliti ini, saya mau menentukan variabel ini. Itu proses identifikasi masalah. Sampai judul kalian udah ditemui, kalian sudah menemukan rangkaian kata atau redaksi kata dari judul kalian, proses identifikasi masalah masih berlanjut nih. Misal tadi udah ada judulnya. Nah, identifikasi masalah. Ada hal apa sih dari judul ini? Entah masalah negatif atau hal positif, ada masalah apa sih? Ada apa namanya? Ada kasus apa sih? Ada hal apa sih yang terjadi pada judul ini? Identifikasi masalah itu kalian buat nih, list draft kasarnya berupa poin-poin, apa aja terserah dari judul itu, sebanyak-banyaknya. Semakin peka kalian menemukan identifikasi masalah, maka semakin luas ruang lingkup kalian membahas penelitian ini. Oke, misalnya tadi identifikasi masalah kalian sudah buat 5 atau 10 atau 20 poin gitu ya identifikasi masalah. Nah, langkah selanjutnya adalah kan kalian akan membuat latar belakang nih. Ini yang saya bilang tadi kunciannya. Identifikasi masalah ini, poin-poin identifikasi masalah inilah yang menjadi bahan kalian untuk menyusun latar belakang. Jadi poin-poin masing-masing poin-poin di dalam identifikasi masalah itulah yang kalian kembangkan menjadi latar belakang. Satu poin identifikasi masalah bisa menjadi 1 atau 2 atau 3 paragraf tergantung kemampuan kalian ya. Lalu ada yang bingung, saya harus menulis dengan cara deduktif atau induktif. Nah, kata deduktif atau induktif atau kita bilang umum ke khusus, khusus ke umum. Metode tradisional, metode dulunya itu kalau kuantitatif itu polanya deduktif, umum ke khusus. Ini yang dikatakan piramida terbalik itu. Lalu kualitatif itu polanya induktif, khusus ke umum. Nah, deduktif dan induktif saat ini sudah tidak berlaku. Bukan tidak ada lagi ya, bisa kalian gunakan itu, tapi sudah dilupakan oleh para peneliti. Kenapa? Pertama, karena sudah mulai muncul metode campuran nih. Ada yang induktif, deduktif, induktif, deduktif, induktif, deduktif. Itu yang pertama. Dan yang kedua, para peneliti, para ahli di luar berprinsip seperti ini. Tidak masalah mau induktif atau deduktif selama pesan atau ide yang ingin saya sampaikan di dalam tulisan ini bisa dipahami oleh pembaca. Jadi induktif deduktif sudah tidak terlalu diperhatikan ya. Karena begini, para peneliti berpikir gini, emangnya kalau saya kualitatif saya harus nulis secara induktif? Emangnya kalau saya kuantitatif saya harus nulis secara deduktif? Apa gunanya saya nulis secara induktif atau deduktif tapi pesan atau ide saya tidak bisa dimengerti? Intinya ide apa yang ingin kita sampaikan dalam tulisan kita itu dapat dimengerti oleh pembaca. Jadi identifikasi masalah tadi kalian bisa urutkan, terserah kalian mau mulai dari mana itu terserah. Mau acak kemana dulu, mau bahas masalah umum dulu, mau nembak masalah khusus dulu, nggak apa-apa. Terserah, yang penting
idenya nanti bisa dipahami oleh pembaca. Dan kalian membuat tulisan di latar belakang itu secara terstruktur dan sistematis. Nah, terstruktur dan sistematis ini nanti akan saya bahas di bagian selanjutnya. Satu lagi supaya kalian tidak bingung, ini penting banget supaya membentuk pola pikir kalian. Nah, di dalam kita menulis skripsi, penelitian, atau tesis, ini kan kita sudah masuk dalam ruang lingkup ilmiah, dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan. Prinsip ilmu pengetahuan itu adalah apapun yang kita sampaikan, baik lisan maupun tulisan, itu harus ada buktinya, harus ada datanya, atau singkatnya harus ada sumber kutipannya. Nah, kalimat apapun, informasi apapun yang kalian sampaikan di dalam latar belakang nanti di awal, itu kalian harus sertakan data pendukungnya, atau buktinya, atau sumber kutipannya. Jadi bisa mana aja. Kalau kalian mau menunjukkan data misalnya dari badan statistik, boleh. Atau kalian ingin membuktikan informasi itu dari sumber kutipan ahli atau teori yang sudah mengatakan hal itu sebelumnya, juga boleh. Terserah. Atau kalian ingin membuktikan informasi itu dengan gambar-gambar dan lain-lain, boleh, nggak apa-apa. Intinya, apapun informasi kalian harus ada sumber buktinya. Sumber kutipan atau data pendukung atau buktinya. Jadi di dalam menulis tuh nggak bisa kita nulis sembarangan. Karena gini ya, informasi yang salah itu bisa benar kalau ada datanya. Sebaliknya, informasi yang benar bisa salah kalau nggak ada datanya, nggak ada buktinya, nggak ada sumber kutipannya. Makanya hati-hati ya. Dan itu juga masuk dalam etika penelitian. Plagiasi tuh. Nanti kita bahas lagi. Bagian selanjutnya kita akan bahas plagiasi lagi. Itu dulu deh yang harus kalian pahami ya buat mahasiswa yang besok akan menyiapkan skripsi atau mahasiswa yang semester-semester depannya akan menghadapi skripsi atau memilih mengerjakan jurnal, harus dipahami hal mendasar itu dulu. Kita akan kembali di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Silakan dibagikan. Kalau ada pertanyaan, boleh di komen. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Mana nih tombol subscribe-nya? Assalamualaikum.